Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah. 2. Pengurangan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. 3. Gerakan kaki dalam suatu tari. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Apa ya anak-anak? Ya, anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Ya, pastinya belajar ya. Oke, rahasia anak pintar. Oke, setiap anak di kelas pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Ya, semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Oke, amati teks rahasia anak pintar, garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Sebutkanlah, tadi sudah ya ada, silakan digaris bawahi. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Ya, bacalah pernyataan berikut, tulislah saran-saranmu. Nomor 1, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Bagaimana saranmu? Ya, saya sarankan supaya Udin sering-sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Selanjutnya yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis, raketnya rusak. Apakah saranmu? Ya, saya sarankan supaya Lani membeli raket baru. Misalkan tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari, Dayu sedang sakit. Ya, saya sarankan supaya Dayu menari untuk menggantikan tugas guru menarinya yang sedang sakit sehingga tamu dapat terhibur. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Bagaimana saranmu? Ya, saya sarankan supaya Siti mulai berlatih membaca puisi, dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Yang kelima, Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Sarannya yaitu apa? Saya sarankan supaya Edo melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Selanjutnya anak-anak, Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu?
Ya, saranmu yaitu, ya, sebaiknya ibu guru harus membeli baru karena waktu belajar 3 bulan lagi. Oke, selanjutnya bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Oke, contohnya kertas yang tersedia 120, lalu dikurangi kertas terpakai dikurangi 80 sama dengan kertas tersisa 40. Misalnya buatlah 5 kemungkinan lain, tentukan banyak kertas di awal. Tentukan banyaknya kertas yang terpakai. Hasilnya 40 semua. Lalu anak-anak membuat kemungkinan, yaitu kertas tersedia dan kertas yang terpakai. Misalnya 50 dikurangi 10 sama dengan 40. 60 dikurangi 20 sama dengan 40, 70 dikurangi 30 sama dengan 40, 80 dikurangi 40 sama dengan 40, 90 dikurangi 50 sama dengan 40. Oke, buatlah satu kemungkinan permasalahan lain, tentunya banyaknya kertas tersisa. Lalu buatlah perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Misalnya Andra membeli 2 rem kertas setelah ia gunakan untuk membuat tugas sekolah. Kertas yang tersisa 120 lembar. Berarti nanti sisa hasilnya 120 lembar. Lalu anak-anak mencari ya berapa lembar kertas yang ia gunakan untuk membuat tugas sekolah. Ya, misalnya 1000 dikurangi 880, lalu ada juga 800 dikurangi 680, ada juga 900 dikurangi 780, lalu 850 dikurangi 730, yang terakhir 950 dikurangi 830 sama dengan 120. Kamu berhak mendapatkan kertas, kamu memiliki kewajiban untuk berhemat. Oke, setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Oke, amati gambar berikut. Coba lakukan. Oke, latihan gerakan kaki anak-anak. Yang pertama, tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. 2. Meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Lalu ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Selanjutnya yang ketiga, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Lalu melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Keempat, kembali gerakan pertama. Lalu yang kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Oke, agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih berkreasi dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakanlah sambil menyanyikan lagu daerahmu. Contohnya lagu daerah adalah sebagai berikut: Bubui Bulan Jawa Barat, Soleram Riau, Gundul-Gundul Pacul Jawa Tengah, ada juga Cuplak-Cuplak Suweng ya, lalu ada Apuse dari Papua, lalu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lalu perhatikan video berikut ini. Halo anak kelas 3, berjumpa kembali dengan Teacher Ima. Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar materi SBDP tema 4 subtema 2 tentang latihan gerakan kaki. Yuk perhatikan bersama-sama. Gerakan pertama, tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Contohnya seperti ini. Tegak berdiri, berputar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan
kiri 2 hitungan, kemudian berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 hitungan, kemudian berputar ke kanan 4 hitungan. Mari kita coba bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kita coba lagi ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kita akan mengulangi sebanyak 4 hitungan. Gerakan ketiga, melompat ke kiri 2 kali, kemudian berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, kemudian berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, bedanya meloncat dengan melompat adalah kalau meloncat itu menggunakan 1 kaki, sedangkan melompat menggunakan 2 kaki. Mari kita coba bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kita coba lagi ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kita akan ulangi sebanyak 4 hitungan. Nah, untuk gerakan berikutnya, kita bisa mengulangi gerakan yang pertama. Kemudian, anak-anak juga bisa menciptakan gerakan kaki sesuai dengan keinginan kamu. Nah, anak-anak, itu tadi latihan gerakan kaki. Sekarang kita akan coba mempraktekkan latihan gerakan kaki tersebut diiring dengan musik. Kita akan coba bersama-sama ya. Ikuti teacher Ina. Cublak suweng, suweng ngeteng derenter, mambu ketundung budel, pak gempole rak lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng gelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lerak lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng gelenter, mambu ketundung budel, pak gempole rak lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng gelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lerak lerek sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Selanjutnya, anak-anak di pembelajaran kedua, kita akan belajar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah.
2. Ungkapan atau kalimat, saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah. 3. Bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, banyak tanaman ya. Di sini ada tanaman hijau ya. Tamannya rapi. Bagaimana dengan tamannya? Ya, tamannya indah, disiram setiap hari. Mengapa dapat seperti itu? Ya, karena mereka saling bekerja sama membersihkan taman. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Pastinya semua warga sekolah ya. Bagaimana mereka melakukannya? Ya, pastinya setiap hari disiram, dicabuti rumputnya, sehingga menjadi indah. Diskusikanlah dengan teman-temanmu, sampaikan hasil diskusimu di depan kelas, kelompokkan hasil diskusimu menjadi kewajiban dan hak. Misalnya kewajiban hak di sekolah, yang pertama kewajibannya menjaga kebersihan taman sekolah. Ya, selanjutnya menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Dan juga merawat tanaman yang ada di taman sekolah, lalu memberantas hama pengganggu tanaman. Selanjutnya mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Hak apa yang didapatkan? Ya, lingkungan sekolah sehat dan nyaman, lalu dapat belajar dengan tenang, lingkungan menjadi hijau dan asri, udara di lingkungan sekolah menjadi segar karena apa? Banyak oksigen, prestasi belajar meningkat. Apakah perbedaan sekolahmu dengan sekolah pada gambar? Ya, apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Ceritakan taman sekolahmu. Ceritakan juga apa yang kamu sudah lakukan agar taman sekolahmu indah. Tulislah ceritamu di buku tulismu. Misalnya sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus bertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya, selanjutnya anak-anak, bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Ya, anak-anak bisa menceritakan ya, apa yang kamu inginkan. Nah, anak-anak bisa melakukan apa? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini kewajiban apa yang bisa anak-anak lakukan. Oke, misalnya sekolah yang indah dan rapi. Ya, ini. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Oke, kelas juga harus bersih dan rapi. Meja-meja harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Sampaikan dengan suara nyaring. Apa saja ya? Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Lalu pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis juga harus selalu bersih. Lalu yang terakhir, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Berpangku tangan itu apa? Malas ya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Tuliskan saranmu di bawah ini. Semua siswa harus bekerja sama ya agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Siswa harus membuat dan menjaga taman kelas. Di dalam kelas, meja guru harus tertata rapi, papan tulisan harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. 5. Selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
Melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Melakukan piket kelas secara rutin. 8. Membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. 9. Mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. 10. Mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Menjaga keindahan dan kerapian di sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Hak yang didapatkan apa? Kewajibannya, yang wajib kulakukan apa saja ya. Pohon-pohon yang ada harus di lingkungan sekolah harus dirawat, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan Jumat bersih, piket kelas secara rutin ya, membersihkan saluran air, kerja bakti di lingkungan sekolah. Lalu hak yang kudapatkan, lingkungan sekolah hijau, sehat dan nyaman, lingkungan sekolah bersih dari sampah, lingkungan menjadi hijau dan asri, lebih bersemangat dalam belajar, terhindar dari penyakit berbahaya. Ya, lingkungan sekolah menjadi bersih dan semangat belajar meningkat. Oke, amati jawabanmu di atas. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Ya pasti ya. Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Lakukan dengan percaya diri. Misalnya kegiatan Sabtu bersih atau Jumat bersih bisa dilakukan setiap hari Sabtu pagi. Kegiatan Sabtu bersih dilakukan atau dilaksanakan setiap minggu sekali dengan melibatkan seluruh warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan seluruh peserta didik yang dipandu para wali kelas masing-masing. Kegiatan Sabtu bersih berguna untuk menjaga kebersihan sekolah supaya lingkungan sekolah tetap hijau, bersih, asri, dan rindang. Gerakan Sabtu bersih ini sangat bermanfaat karena membuat siswa terbiasa hidup bersih dan sehat, sekaligus untuk meningkatkan serta mengembangkan budaya kerja sama dan gotong royong sesama siswa dan seluruh warga sekolah. Oke, kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah libur. Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat. Nah, biasanya ada apa? Membantu ibu, ada yang berenang, ada yang bermain sepeda, ada yang menyiram tanaman. Ya, kegiatanku misalnya sampean bercerita, anak-anak bercerita. Kegiatanku di saat waktu luang. Saat waktu luang saya membersihkan kamar saya agar kotoran-kotoran dan debu tidak berserakan di lantai. Kemudian saya membersihkan tubuh saya di kamar mandi, lalu saya beristirahat yang cukup. Di pembelajaran 3, yang pertama kita akan belajar ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat. Lalu yang kedua, pengurangan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. 3, gerak cepat kaki dalam suatu tari. Amati gambar berikut. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap hari, setiap pagi, namun selalu ada daun yang tersisa. Jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Oke, amati pengurangan berikut. Tentukan daun yang gugur dan yang tersapu. Misalnya banyak daun yang gugur 1000. Lalu banyak daun yang tersapu 950. Lalu jumlahnya banyak daun yang tersisa 50 helai. Cobalah menyelesaikan soal-soal berikut, gunakan bilangan sampai 1000 ya. Contohnya, banyak daun yang gugur. Misalnya di situ 2500 dikurangi 1410. Ada 2600 dikurangi 1510. Lalu 2700 dikurangi 1610. Lalu 2800 dikurangi 1710. Lalu yang terakhir 2900 dikurangi 1810 sama dengan hasilnya 90. Anak-anak bisa mencoba di rumah. Bisa kamu menggunakan cerita di atas dengan banyaknya daun tersisa yang berbeda. Tentukan juga banyaknya daun yang gugur dan daun tersisa. Tulislah dalam kotak berikut.
Oke, misalnya seperti ini. Yang berbeda ya. 1000 dikurangi 930 sama dengan 70. Dan juga 990 dikurangi 920. Sampai yang terakhir 800 dikurangi 730 sama dengan 70. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang-bincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Selanjutnya anak-anak amati teks kegiatan saat jam istirahat. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah. Temukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Masalahnya apa tadi? Kalimatnya yang mana? Oke, sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Dayu dan teman-temannya melihat daun yang berserakan di halaman. Yang menunjukkan penyelesaian masalah yang mana? Ya, mereka memunguti di daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah yang organik ya. Nah, mereka masukkan ke tong sampah organik. Lalu sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Saat memunguti daun, Dayu kadang-kadang berjalan perlahan. Sekali ia menghentakkan kaki, ia bergerak ke samping kanan dan kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Masih ingatkah kamu gerakan tari yang pernah kamu pelajari? Lakukan kegiatan sebagai berikut. Sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. Peragakan kembali gerakan-gerakan tersebut. Buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Berlatihlah bersama teman-temanmu. Lakukan berulang sampai gerakan lancar dan kompak. Cobalah menari dengan diiringi lagu daerahmu. Menarilah di depan teman-teman sekolahmu. Gunakan pakaian tari yang indah. Selanjutnya tugas di rumah. Yang pertama, peragakanlah gerakan tari halaman 53 sampai 54. Tadi ada video contohnya ya. Contoh videonya diiringi lagu daerah. Lalu kirimkan video tersebut kepada gurumu. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.